variabel ekspor impor atau next ekspor itu belum dimasukkan. Oke. Hanya saja sebelum masuk ke chapter 13, nah nanti kita flashback, ada chapter saya lupa kalau di sini apakah chapter 5 atau chapter 6, nah itu yang mengupas, mengulas, membahas terkait perekonomian terbukanya. Dulu ketika saya berbicara dengan PJ ekonomi makro, nah dulu disarankan didekatkan saja subchapter. Termasuk nanti sesudah itu masuk ke chapter yang agregat supply-nya dan penganggurannya. Nah itu bab tentang pengangguran sendiri, itu kan kemarin kita belum bahas. Kalaupun pengangguran itu yang datanya, tetapi mengapa terjadi pengangguran itu belum dibahas. Nah itu nanti didekatkan dengan agregat supply, kemudian kurva Philip-nya. Oke, nah sekarang jadi fokusnya kita di agregat demand. Pokok pembahasan saya balik, saya sampaikan dulu slide 41, karena sebenarnya slide 41 itu sebenarnya kesimpulan. Mind map-nya, big picture-nya, itu seperti ini. Hanya saja, ini sengaja saya taruh di muka, karena ketika beberapa kali saya taruh di belakang, penjelasan di periode-periode sebelumnya, banyak yang kurang paham. Meskipun ya pada akhirnya paham, cuman oke, coba ini saya sampaikan di depan dulu. Big picture-nya atau mind map-nya, mengapa kita belajar agregat demand itu. Oke, kembali lagi, ini yang sudah kita pelajari di ini yang sudah kita pelajari di chapter sebelumnya, short run fluctuation atau siklus bisnis atau economic fluctuation di dalam jangka pendek. Ini sudah kita pelajari. Oke. Dan fluktuasi yang terjadi, kemarin saya tanyakan berdasarkan videonya Dalio, apa itu yang menyebabkan fluktuasi? Dan sudah dijawab, penyebabnya adalah transaksi. Oke, transaksi yang terjadi setiap harinya yang jumlahnya jutaan atau miliaran transaksi yang terjadi, itu bisa naik, bisa turun transaksinya. Dan transaksi yang terjadi itulah yang kemudian direpresentasikan oleh model agregat demand, ini model agregat demand dan agregat supply. Ini ada dua model. Dan kemarin sudah disampaikan model agregat demand dan agregat supply. Berbicara agregat demand, ini adalah postulatnya atau hipotesisnya Keynes. Agregat demand tidak ada di dalam jangka pendek dan jangka panjang. Adanya ya agregat demand saja. Oke, sedangkan untuk agregat supply itu adanya di dua time frame, jangka pendek dan jangka panjang. Untuk yang short run agregat supply dia digambarkan horizontal. Mengapa? Karena memang dia sifat harga sticky. Sedangkan untuk yang di dalam jangka panjang atau long run agregat supply dia digambarkan vertikal, tegak lurus. Mengapa? Dengan alasan dia di dalam jangka panjang dia tidak dipengaruhi oleh price, tetapi dia dipengaruhi oleh K dan L. Oke, itu di chapter berikutnya. Kemudian apa yang terjadi ketika ada kebijakan, kemudian apa yang terjadi berikutnya, pergeseran antara agregat demand-nya, agregat supply-nya. Nah, secara sekilas kemarin sudah disampaikan. Oke, pergeseran agregat demand dan agregat supply-nya. Oke. Nah, sekarang model agregat demand ini terpisah, terbagi menjadi agregat demand itu sendiri dan agregat supply-nya. Praktis, agregat supply ini adalah yang klasik. Sedangkan agregat demand ini adalah yang Keynes. Oke. Nah, alasan
Dengan alasan kita masuk ke dalam jangka pendek, dan dengan alasan kita ingin mempelajari hipotesisnya Keynes, maka kemudian disinilah kita fokusnya di chapter 11, 12, dan 13 itu fokusnya ada di agregat demand-nya. Oke. Kita tidak membahas agregat supply-nya. Agregat supply-nya nanti sesudah perekonomian terbuka. Sebentar saya lihat buku. Kalau di buku yang versi bahasa Indonesia ini di bab 13 ini. Bab 13. Ini karena chapter 11, 12, 13 berarti dia bab 14. Dia akan masuk ke agregat supply-nya pembahasannya. Nah, untuk yang 11 sampai 13 kita fokus di agregat demand yang dibahas. Kalau Anda bertanya, mengapa Pak kita fokus di agregat demand-nya? Oke, nah ini ada dua pandangan. Pertama, kalau kita bicara ekonomi makro yang ini apa ini istilahnya sebut saja ekonomi makro modern, ini sudah sebenarnya gabungan antara klasik dan Keynes, sehingga tidak memisahkan lagi mana yang lebih penting. Semuanya sama-sama penting. Oke, semuanya sama-sama penting. Agregat demand dibahas dan agregat supply juga dibahas. Karena ini penjelasannya. Model agregat demand, agregat supply itulah yang menjelaskan fluktuasi jangka pendek. Nah, hanya saja sekarang kita yang agregat demand-nya dulu, baru kemudian kita masuk ke agregat supply-nya. Nah, agregat demand ini yang postulatnya Keynes. Mengapa? Kemarin sudah saya ceritakan bahwa ketika terjadi depresi besar, selama ini sudut pandangnya adalah laissez-faire, laissez-passer, atau bahasa sederhananya serahkan pada mekanisme pasar, pemerintah jangan campur tangan. Nah, ternyata sesudah ditunggu-tunggu mekanisme self correction-nya, auto koreksinya, kalau bahasa Anda auto koreksinya ternyata nggak terjadi, nggak muncul perbaikannya. Yang ada justru malah parah. Dan kemudian sudut pandangnya klasik yang menyatakan bahwa pendapatan nasional itu yang menentukan adalah proses produksinya, kombinasi kapital dan labor-nya, proses mengubah kapital dan labor-nya untuk dirubah menjadi output atau pendapatan. Itu pandangannya klasik. Mengapa? Kemarin juga sudah saya sebutkan, memang pada waktu itu perkembangannya situasi kondisinya yang dipengaruhi oleh revolusi industri ya, memang seperti itu pandangannya. Semua ekonom pun juga seperti itu. Dan sudah terjadi depresi besar. Nah, ini ada pandangan lain. Keynes menyatakan, enggak masalah di sisi supply-nya, yang bermasalah itu dari sisi pengeluarannya, dari sisi demand-nya. Nah, ini yang kemudian memunculkan postulat bahwa agregat demand itu juga berpengaruh terhadap output nasional. Oke. Ini postulatnya, ini teorinya Keynes. Nah, untuk memahami agregat demand, postulatnya atau teoritisnya atau hipotesisnya Keynes, nah ini yang paling bagus menjelaskan itu adalah dengan menggunakan teori ISLM model. Saya pribadi sampai sekarang belum pernah praktis, mungkin ya keterbatasan ilmu saya sendiri belum pernah menemukan model lain selain ISLM yang menjelaskan agregat demand. Dari tahun 90 saya belajar ekonomi makro, dan sampai sekarang dari berbagai buku yang saya baca ya, kok iya kebetulan sepertinya ini model ISLM ini yang menjelaskan agregat demand. Sehingga sampai sekarang memang kemudian teori ini dikenal teori yang cukup yang paling mungkin bisa dibilang sampai dengan saat ini, nggak tahu besok atau nanti kalau ada yang bisa menyampaikan lebih bagus lagi, ini yang paling sahih menjelaskan agregat demand. Oke, berarti dari sini teman-teman sudah bisa menduga bahwa model ISLM ini sebenarnya bukan modelnya Keynes, bukan.
Keynes itu dia hanya menyatakan agregat demand-nya. Tetapi dengan apa itu namanya, hipotesis terkait agregat demand, kemudian variabel-variabel yang disampaikan, dan kemudian dikembangkanlah model ISLM. ISLM ini model yang menjelaskan agregat demand. Makanya perhatikan di sini panahnya ISLM model, ini model yang menjelaskan agregat demand. Dia tidak menjelaskan agregat supply-nya. Dengan alasan, mengapa saya perlu tekankan supaya tidak rancu antara ISLM model dan agregat demand curve. Itu yang pertama. Kedua, nanti gambarnya serupa. Nah, ini yang membingungkan kawan maupun lawan. Kok bisa serupa? Serupa dengan gambarnya agregat demand, agregat supply. Serupa. Tetapi dia berbeda. Kenapa? Ya karena dia model IS dan LM. IS itu investment saving, dan LM itu ada yang disingkat saja LM, liquidity money, ada. Tapi ada juga yang ditulis lengkap, liquidity preference for money. Seperti di bukunya Keynes itu dinyatakan liquidity preference for money atau permintaan uang. Sehingga di sini gabungan antara IS dan LM. Itulah kemudian perhatikan panah yang membentuk IS-LM model itu ada dua. IS curve, kurva IS dan kurva LM. Kurva IS itu menggambarkan, merepresentasikan keseimbangan di pasar barang. Ini keseimbangan atau equilibrium di pasar barang. Kalau bicara barang itu maksudnya ya barang dan jasa. Seringkali disingkat barang saja. Ya, sedangkan LM curve itu keseimbangan di pasar uang. Pasar uang. Kalau Anda bertanya, mengapa ada keseimbangan pasar barang dan pasar uang? Ya, itu dari postulatnya sini. Ini kan dikembangkan dari ini. Dari hipotesisnya sini. Secara tidak langsung, ini sudah disinggung di chapter 3. Secara tidak langsung sudah disinggung di chapter 3. Nah, nanti ada hubungan yang menghubungkan variabel penghubung antara keseimbangan di pasar barang dan pasar uang. Ini belum pasar uang. Itu adalah R, tingkat bunga real yang menghubungkan. Oke, stop sampai di sini. Toh nanti juga akan kita bahas. Oke, seperti itu. Sedangkan kurva IS itu diturunkan atau dibentuk dari Keynes cross atau persimpangan Keynes. Kembali lagi, persimpangan Keynes itu yang membuat bukan Keynes. Keynes hanya menceritakan bla 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 bla. Nah, kemudian dari cerita bla 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 tadi, C, I, G, output potensial, output yang direncanakan, nah itu kemudian diterjemahkan oleh orang lain. Oke. Itu yang keseimbangan di pasar barang. Nah, keseimbangan di pasar uangnya atau LM curve itu diturunkan atau dibentuk dari teori liquidity preference atau yang tadi saya katakan liquidity preference for money atau yang kemudian disingkat LM. Some book also said liquidity money, tapi maknanya sama. Kalau Anda googling atau menemukan di buku lain, IS itu yang kemudian dikenal dengan sintesa klasik straight Keynes. Jadi ini enggak murni Keynes, enggak. Ada unsur klasiknya, terutama dari sisi LM-nya, keseimbangan uangnya. Kenapa? Karena dia banyak diderivasi, diturunkan dari persamaan kuantitas uang. Oke, sekarang sintesa klasik ini yang kemudian kalau Anda bertanya siapa yang membuat, ya di sini kemudian Higgs. Seperti ini tulisannya. Saya sudah lama baca Higgs Hansen. Jadi ini orang lain.
Sepertinya dia menerima Nobel karena dia bisa menerjemahkan alur pikirnya Keynes ke dalam sebuah modelnya seperti ini. Ini gabungan John Hicks dan Hansen. Saya lupa nama lengkap yang Hansen ini. Nah, sampai sekarang, nah kan gitu yang tadi saya katakan, sampai sekarang model ISLM ini yang cukup bagus dan banyak diterima, bisa menjelaskan arti makna agregat demand yang disampaikan oleh Keynes. Seperti itu ceritanya. Pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Izin tanya Yes. yang tentang sintesa klasik itu, Pak. Itu maksudnya apa ya, Pak? Sintesa klasik di sini maksudnya dia gabungan antara klasik dan Keynes. Jadi ISLM ini sebenarnya juga bukan model murni Keynes saja. Yes, dia memang menjelaskan Keynes agregat demand di sini, tetapi dia sintesa di sini karena dia ada unsur klasiknya, terutama dari sisi LM-nya. Ini lebih banyak unsur klasik. Memang sebenarnya dikotomi klasik sama ini nggak tahu saya gimana ya menjelaskan. Tapi pelan-pelan Anda sudah mulai paham. Oh, ada perbedaan pendapat, gitu. Ini nanti kalau diteruskan bisa nanti ke aliran moneteris yang lebih percaya moneter itu yang bertanggung jawab terhadap inflasi dan sebagainya. Seperti itu sih penjelasannya. Artinya sintesa klasik di sini gabungan dari klasik, pandangannya klasik tetap disampaikan, diadopsi, dan pandangannya Keynes juga diadopsi, digabungkan, dan itu menjelaskan agregat demand pandangannya Keynes. So, di sini tidak murni Keynes saja. Itu yang kemudian, oh ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Teori yang berbeda, tapi dia berupaya menjelaskan agregat demand itu sendiri. Itulah kalau Anda ikuti alurnya, panah-panahnya, kalau ini udah coret-coret, nah ini kalau Anda ikuti di slide-nya atau di bukunya ini kelihatan slide-nya. Big picture-nya seperti ini. Ada lainnya? Oke, nah yang pertama kita masuk ke kurva IS-nya. Bagaimana menurunkan kurva IS? Nah, ini sekaligus tugas Anda. Tugas Anda adalah tugas 10 dan chapter 11. Kenapa? Karena ini, kalau di bukunya chapternya nggak banyak, tapi memang kemudian langsung mengarah ke kurva-kurvanya karena Anda sudah disampaikan di chapter 3-nya. Oke. Oke. Nah, berangkatnya dari persilangan Keynes. Berangkatnya dari persilangan Keynes untuk menurunkan kurva IS atau keseimbangan antara investasi dan saving. Oke. Nah, di sini secara sederhana ini Keynes menyampaikan bahwa di dalam perekonomian tertutup model income itu ditentukan oleh expenditure. Sudah Anda kenal. Yang ujung-ujungnya nanti Y sama dengan J, I, G. Oke, sudah ada kenal di chapter 3. Nah, kemudian Keynes Cross di sini dinyatakan, oh ada unsur plan investment-nya, ada unsur plan expenditure-nya atau pengeluaran yang direncanakan, dan kemudian ada PDB real-nya atau actual expenditure. Selisih antara actual dan yang direncanakan itu yang kemudian unplanned inventory. Nah, ini yang saya minta Anda baca bukunya. Oke, ada. Dan saya sarankan pakai versi yang bahasa Inggris. Kenapa? Karena yang bahasa Indonesia ini saya juga kurang tahu. Kok terjemahnya kurang bagus, malah membuat bingung kawan maupun lawan. Oke, nah di sini
elemennya Keynes cross ini sudah Anda kenal. Sebenarnya kan ya C, I, G. Sama. C, I, G. Ini ada unsur teks. Oke, ini unsur G. Kenapa? Karena di sini ada peran para pemerintah. Kebijakan fiskal APBN. Kebijakan fiskal itu melalui G dan D. Nanti akan ada bedanya. Apa sih pengaruhnya G dan apa sih pengaruhnya D? Hanya sekelas, karena nanti yang versi lengkapnya itu ada di chapter berikutnya. Oke, nah plan expenditure itu kan ya C, I, G. Ujung-ujungnya kan ya C, I, G. Sama kayak Y yang di sini. C, I, G. Hanya sekarang dipecah di cross Keynes itu dipecah menjadi dua, yang plan maupun yang actual. Oke. Masuk unsur disubstitusikan Y min T. Nggak usah bingung karena ini sudah dibahas di chapter 3. Variabel apa yang berpengaruh di J? Itu kan disposable income. Ini kan Y min T, ini kan disposable income atau YD. Oke. Nggak akan saya bahas panjang lebar karena itu sudah masuk di chapter 3. Anda sudah mengenal. Tinggal disubstitusikan aja. Bahkan secara lengkap nanti I di sini dipengaruhi oleh R. Oke, nah karena ini masih belum masuk ke situ, R-nya diabaikan dulu. Sehingga dia diberi notasi G atau eksogen atau dia konstan. Demikian pula G-nya konstan. Kondisi keseimbangan, equilibrium, itu ketika actual expenditure-nya sama dengan yang direncanakan. Pengeluaran yang direncanakan. Itu equilibrium-nya. Itu kondisi yang paling ideal. Faktanya tidak mungkin. Yang terjadi, actual-nya nanti bisa lebih besar, bisa lebih kecil dibandingkan plan expenditure-nya. Oke, nah untuk kondisi equilibrium seperti ini. Plan expenditure sama dengan Y. Ingat, plan expenditure itu kan CIG. Artinya ini sebenarnya bisa Anda tulis juga sama dengan CIG. Sama aja. Hanya pesan saya jangan pusing, karena ini cuma diganti notasi aja. Oke. See? Oke, next. Nah, sekarang digambarkan di grafisnya. Plan expenditure yang CIG. Plan expenditure. PE dan hubungannya dengan Y. Yang berpengaruh ternyata di sini sama C-nya. Ini kan MPC, ingat di chapter 3. Oke. Sehingga kemudian kurvanya dia menyerupai kurva konsumsi. Karena memang secara tidak langsung plan expenditure atau apa itu? Pendapatan dari sisi pengeluaran itu kan merupakan total konsumsi. Konsumsinya rumah tangga yang kemudian dinotasikan C, konsumsinya perusahaan manufaktur yang dinotasikan I, dan konsumsinya pemerintah yang dinotasikan G. Atau kalau mau dipakai konsumsi, kemudian diganti dengan istilah pengeluaran. Pengeluaran rumah tangga yang dinotasikan C, pengeluaran perusahaan atau manufaktur yang dinotasikan I, dan pengeluaran pemerintah yang dinotasikan G. Whatever, kemudian slope-nya dia positif dari kiri bawah dan ke kanan atas. Dan dia tidak pernah menyentuh titik origin. Nanti ada yang menyentuh titik origin. Nah, ini yang plan. Plan. Oke. Pasti dong, kalau I-nya 0, G-nya 0, kita ngomong titik ekstrim, 0, 0, C kan nggak mungkin 0. Ingat di chapter 3, C nggak mungkin 0. Pasti rumah tangga akan melakukan konsumsi.
Dan kalau Anda kaitkan dengan PDB, kalau Anda kaitkan dengan kebijakan pemerintah, ini yang berupaya didorong C-nya. Kenapa? Karena PDB kita sekitar 60-70% itu yang membentuk, yang asalnya PDB itu dari konsumsi. C. Pak, konsumtif banget. Faktanya seperti itu. Kan gitu. Itulah kenapa pemerintah, oke, saya lanjut aja. Itulah kenapa pemerintah mengeluarkan salah satunya kebijakan BLT 600.000 per bulan untuk menopang mendorong ininya di tengah pandemi. Kita nggak ngomong normal. Ini kondisi 2020 seperti ini. Pemerintah sampai kemudian mendukung 600.000. Yang BLT ya, saya nggak ngomong bansos ya. Saya nggak ngomong bansos. Yes, bansos itu bisa. Cuman yang membuat sakit hati kan kemudian kemarin ada berita tertangkap itu kan ya, KPK yang membuat sakit hati. Padahal Anda tahu kan dalam kondisi krisis pandemi, teksnya turun, berarti itu semua kan dibiayai mayoritas dari utang. Ya nggak mayoritas sih, tetap dominan teksnya. Kalau teks turun tapi tetap dominan, hanya saja kan kemudian porsi utangnya menjadi besar. Sayangnya dikorupsi. Oke, kita lupakan itu, bikin sakit hati soalnya. Kalau dipanjangkan yang sisi itu, kita ngomong sisi teoritisnya, dan ini yang kemudian diambil para pengambil kebijakan. Oh, C besar. Yes, itulah kemudian pemerintah berusaha mendorong, mempertahankan. Yes, memang nggak dinafikan. Itu adalah program untuk melindungi masyarakat terdampak akibat COVID. Ingat, peristiwa 97-98, krisis moneter yang melanda Indonesia, yang kemudian terjadi reformasi besar-besaran. Ini masyarakat miskin, menengah ke bawah, UMKM, usaha kecil, selamat dia. Yang kena itu pengusaha besar. Pengusaha kecil selamat. Hebat kan ya? Hebat. 97-98. 2020, wassalam, semuanya kena. Yang kecil, ya Anda kan sekarang nggak ngekos lagi di Kalmong. Bisa Anda bayangkan Kalmong itu ciloknya tutup, fotokopinya tutup, apalagi warung Cah Ngawi, belok yang samping masjid, warung Jatim, semuanya tutup. Dari mana terusan? Itu kan UMKM, kena semua. Kan gitu. Itu kemudian selain ada BLT untuk gaji di bawah 5 juta, yang 600.000 per bulan, yang selama 4 bulan kalau nggak salah kebijakannya. Itu juga ada BLT untuk UMKM. Kalau BLT UMKM jumlahnya sama 600.000 diberikan untuk menopang. Kan gitu. So, percayalah, bapak-bapak pengambil kebijakan itu, mereka ekonomi makronya juga sudah bagus. Ya, mereka sudah ada tim ahlinya. Behind keputusan itu ada semuanya. Oke, ini yang plan expenditure-nya. Pengeluaran yang direncanakan. Nah, sekarang ada yang kondisi plan expenditure sama dengan Y, sama dengan output-nya. Itu yang digambarkan dia garis 45 derajat. Ini 45 derajat, kalau ini siku-siku, ini kan ini juga 45 derajat. 45 derajat membagi dua bagian yang sama. Inilah posisi atau kondisi plan expenditure sama dengan output-nya atau income. Sama besar. Kan gitu. Ini apa? Kalau di matematika ketika membagi grafis, karena ini nanti kalau di ekonomi makro ini belum, tapi nanti nggak ada. Di ekonomi nggak ada. Tapi nanti di ekonomi lain Anda akan menemui hal yang serupa, membagi dua, itu yang kemudian dikenal dengan indeks Gini atau Gini rasio. Ini gambarnya juga serupa.
Logikanya hampir sama. Oke, abaikan yang ini untuk mengukur ketimpangan kemiskinan. Nah, kita yang membahas plan expenditure-nya dan output-nya. Sama titik ini. Pada garis yang sama inilah plan expenditure sama dengan Y-nya. Sehingga kalau kemudian di sini plan expenditure-nya di sini, maka tadi plan expenditure kan C, I, G, dia sama dengan Y-nya pada titik-titik yang ini. Demikian pula di sini. Misalkan saya gambarkan. C, I, G. Ini kan sama Y. Ini misalkan Y1, Y2, Y3. C, I, G. Yang membedakan apa Pak? Ini kan C, I, G. Ya, ini kan C1, C2, C3. I1, I2, I3. Ini G1, G2, G3. Sama. Seperti itu logika matematikanya. Nah, yang berbeda nanti plan expenditure-nya. Karena plan expenditure ini kan kondisi equilibrium. Ini kondisi yang enggak equilibrium atau yang direncanakan. Oke. Dan ketika kemudian digabungkan, oke, seperti itu. Ini yang 45 derajatnya. Ini. Plan expenditure sama dengan real expenditure-nya atau real output-nya. Sedangkan ini kondisi plan expenditure-nya. C, dan di sini akan ketemu di satu titik ini yang kemudian dinamakan titik equilibrium-nya. Artinya di sini ada kondisi plan expenditure lebih besar dibandingkan actual-nya atau dia lebih rendah dibandingkan actual-nya. Lihat di sini. Oke. Nah, makna kalau dia lebih besar, kalau dia lebih rendah, ini yang saya minta Anda baca bukunya. Tidak saya sampaikan. Karena itu nanti hubungannya di sini. Penjelasannya. Di sini. Difference between actual and planned expenditure itu yang kemudian dinamakan unplanned inventory investment. Tapi gampang kok memahaminya. Kurang lebihnya kalau saya beri kata-kata seperti ini, cara memahaminya. Gimana ya cara supaya lebih gampang? Terpaksa lihat buku dulu. Oh, sorry. Salah. Cuman saran saya Anda tidak mengikuti buku ini karena terjemahnya kurang bagus. Maksudnya, oke, di sini. Maksudnya, ini kan pengeluaran actual. Ini yang agak membingungkan, ini karena dia disertakan di sini.
Nih, oke. Ini yang actualnya, Y-nya. Sedangkan plan-nya di sini. Artinya actualnya dia Y lebih besar dibandingkan plan expenditure-nya pada posisi ini. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kan kalau suatu perusahaan, suatu proses produksi, oke, yang apa ini namanya? Pengeluaran yang direncanakan di sini, sedangkan actualnya di sini kan kemudian ada selisih. Nah, selisih inilah yang kemudian menyebabkan turunnya stok. Kan gitu. Berbeda dengan kondisi di sini. Kondisi di sini itu kan plan-nya yang direncanakan lebih tinggi dibandingkan actual-nya. Artinya, kalau saya misalkan, sebuah industri memproduksi, misalkan industri manufaktur, misalkan Toyota. Toyota memproduksi 1000 mobil dalam 1 bulan. Misalkan bulan Desember. Abaikan tahunnya misalkan. Kalau enggak ya bulan November. Bulan November memproduksi 1 juta. Nah, kalau semuanya terserap, terjual habis, itu kondisi equilibrium, itu di titik di sini. Nah, apa yang terjadi ketika dia memproduksi 1000? Tadi saya bilang 1 juta ya. Sorry, keliru. 1000. Apa yang terjadi kalau Toyota memproduksi mobil sebesar 1000? Produksi 1000 itu namanya plan expenditure-nya. Tetapi ternyata actual-nya yang terjual itu misalkan 800. Padahal produksinya 1000. Artinya kemudian ini ada sisa 200. 200 itulah yang masuk kemudian ke dalam stok. Dia masuk ke dalam stok yang nggak terjual. Pasti. Nah, berikutnya kan kemudian di bulan Desember, apa itu namanya? Di bulan tadi November, di bulan Desember, nah kondisinya berbalik. Pasti seorang Toyota ketika memproduksi di bulan Desember, itu kan memperhatikan stok yang tidak terjual di bulan November, pasti. Apakah dia akan memproduksi konstan sebesar 1000? Enggak. Ya iya kan, kemarin masih ada stok di gudang 200 mobil. Kan kalau dia mempertahankan produksinya sebesar 1000, jangan-jangan yang kemarin aja masih ada stok 200. Kan seperti itu. Sebuah industri logikanya seperti itu memproduksi. Sehingga kemudian plan-nya dia diturunkan. Misalkan di sini plan-nya dia nurunkan misalkan 800. Nah, ternyata yang terjual di sini 1000 actual-nya. Ini kondisinya berbalik. Kalau tadi plan-nya 1000, actual-nya 800. Nah, di contoh yang berikutnya, yang posisi sini, itu plan-nya, rencana dia memproduksi 800, dan kemudian ternyata actual-nya 1000. Artinya dia ini shortfall. Artinya di sini kemudian, ini bisa ditutup dari stok di sini. Sehingga stok di sini akan terpakai, digunakan. Seperti itu logikanya kalau memang dibawa ke contoh kasus stock inventory seperti yang dinyatakan di dalam di sini. Difference between actual and planned expenditure itu adalah unplanned inventory investment. Dan kemudian dia masuk ke dalam unplanned inventory investment-nya. Nah, pemahaman yang paling gampang ya seperti tadi. Ada industri memproduksi 1000, ternyata yang terjual cuma 800, 200 dia akan masuk ke dalam stok dan seterusnya. Seperti itu. Kondisi yang paling ideal itu kan yang di sini. Tapi kan itu tidak mungkin terjadi. Bukan tidak mungkin, sorry. Probabilitasnya, kemungkinannya kecil untuk terjadi.
Oke. Konsep dasarnya seperti itu. Nah, baru kemudian ada kebijakan. Terutama sekali di sini G-nya dulu. Pak, teks nanti. Oke. Nah, di sini ada kebijakan increase government purchases. Ini kan G. Di sini perhatikan G-nya naik dari G1 ke G2. Maka kurva plan expenditure-nya Y, ini kan PE CIG atau bahasa yang tadi yang atas Y sama dengan CIG. Oke, G-nya naik. Kalau C-nya konstan, I-nya konstan, dengan adanya kenaikan G, maka plan expenditure-nya juga akan naik. Oke. Karena kemudian naik, maka equilibriumnya bergeser dari E1 ke E2. Geser. Sehingga kemudian ada delta Y. Y-nya juga naik. Ini dari Y1 ke Y2. Naik. Kenaikan. Kenaikan sebesar delta G. Karena yang berubah hanya delta G-nya. Beda cerita kalau kemudian Pak C-nya naik, I-nya naik. Ada yang bisa menjawab? Kalau C-nya naik, I-nya naik. Nah, yes, gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Nggak masalah? Sorry, masih di mute. Mbak Tia masih di mute. Kalau C-nya naik, I-nya naik, berarti Y-nya juga naik, Pak. Iya, naik. Memang seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa di sini yang dijadikan contoh hanya G-nya yang naik? Kenapa bukan C-nya dan I-nya? Kaitkan dengan Keynes di awal. Maksud saya, kaitkan bahwa C, I, yes, CI itu akan naik, dan idealnya naik. Oke, tapi C dan I itu kan nggak bisa dikendalikan pemerintah. Nggak. C yang bisa mempengaruhi kenaikan C, masyarakat. Yang bisa menaikkan I, itu perilaku industri atau manufaktur. Nah, pemerintah arealnya cuma di sini. Itu kenapa kemudian di sini contohnya dia hanya G. Ini nanti ujung-ujungnya kan kebijakan fiskal, KF, fiskal. Kan di situ. Sekarang yang di G dan T intinya, G-nya dulu. Itulah kemudian kenapa G-nya yang bisa dikendalikan oleh pemerintah. Intinya seperti itu. Memang C naik, I naik, memang. Cuman untuk saat ini C diabaikan, I diabaikan karena ini dianggap eksogen. Ya semuanya eksogen sih. Apa yang menjelaskan? Dia karena dikendalikan oleh bukan pemerintah. Kan ujung-ujungnya kita pengen melihat pengaruh dari kebijakan fiskal G-nya. Seperti itu. Oke. Ini kemudian terjadi kenaikan delta Y sebesar delta G. Oke. Nah, seberapa besar kenaikannya? Nah, ini yang kemudian ini juga di chapter 3 juga sudah disinggung. Nah, ini kemudian kenaikannya 1/1 MPC. Atau bahasanya, saya singkat, ternyata ketika pemerintah menaikkan G sebesar $1, maka Y-nya itu naiknya lebih dari $1. Dalam hal ini, itu naiknya jadi 5. Ini yang kemudian dikenal dengan multiplier effect atau efek pengganda. Ini yang kemudian dikenal multiplier effect. Besarnya multiplier effect ini. Oke. Anda sudah paham 1/MPC di chapter 3 sudah saya jelaskan. 1/MPC ini kan sama dengan MPS, marginal propensity to save. Karena MPC tambah NPS itu sama dengan 1. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, sebentar. Saya lihat dulu di sini. Oke.
Saya jelaskan dulu per slide, nah nanti logikanya saya sampaikan. Mengapa multiplier lebih besar efek pengganda kenaikan G itu lebih besar dibandingkan 1? Kalau dia sama dengan 1, artinya G-nya naik $1 atau G-nya naik 1 juta, maka kemudian Y-nya, PDB-nya akan naik 1 juta. Tapi faktanya enggak. Nah, di sini karena efek multiplier itu seperti ini. Awal increase G akan menyebabkan increase Y dalam jumlah yang sama. Equal, sama, awal, inisial. Berikutnya, kenaikan Y itu akan menaik. Saya tuliskan seperti ini. J, I, G. Awal naik 1 juta, naik $1, ini akan naik $1, Y-nya. Nah, putaran berikutnya, Y ini naik $1, dia akan menyebabkan konsumsinya naik. Dan kenaikan C ini akan kemudian menaikkan J. J naik, kemudian akan menaikkan J, dan seterusnya. Ini tidak berlangsung secara terus-menerus, tapi ada batasnya, ada limitnya. So, dampak final, kenaikan delta G sebesar $1, itu ternyata Y-nya, kenaikannya, delta Y ini lebih besar, simbolnya salah, lebih besar dari 1. Atau tadi dia naiknya 5. Logikanya seperti apa? Logikanya seperti ini. Terutama sekali memang ini yang paling memiliki dampak cukup signifikan, ini adalah proyek-proyek infrastruktur. Oke, misalkan dibangun jalan tol senilai 1 triliun atau 10 triliun. Oke. Pemerintah mengalokasikan, anggap aja belanjanya semua sama, tiba-tiba kemudian dinaikkan 10 triliun, 10 T untuk proyek infrastruktur. PI, proyek infrastruktur, jalan tol misalkan. Seperti apa logika? Ketika kemudian dinyatakan pemenang, whatever lah PT apa. Kebetulan kalau di dekat rumah PTPP, mungkin Anda dengar PTPP. Ini BUMN PP. Yang saya heran ketika googling PP ini namanya perusahaan perumahan, pembangunan perumahan. OOT aja, out of topic. PP ini pembangunan perumahan, BUMN. Cuman saya nggak tahu kenapa pembangunan perumahan, tapi justru malah bangun infrastruktur. Sama kayak Wika, Wijaya Karya ini kayaknya bergerak di infrastruktur, tapi justru malah dia kemudian membangun produk perumahan. Kalau di kota Anda ada Taman Sari, nah ini produknya Wika. Oke, whatever. Nah, anggap saja ini PTPP. Dapat kontrak, menang tender 10 triliun untuk bangun jalan tol, misal di Sumatera. Oke, mari kita bicara dari PTPP-nya. PTPP-nya. 10 triliun. Kan artinya kemudian dengan uang 10 triliun itu PTPP kan untung. Artinya kemudian karyawannya PTPP kan gajian. Artinya kalau PTPP karyawannya gajian kan kemudian karyawannya PTPP bisa untuk konsumsi. Terlebih kalau kemudian karyawannya di sini, sebut aja untuk memudahkan, anggap aja misalkan karyawannya aja 2. Misal. Nah, karena dia untung kan kemudian dia bisa melakukan konsumsi, bisa untuk misalkan makan. Oke lah kalau basic yang makan enggak, karena dia dapat keuntungan, dia bisa jalan-jalan misalkan. Itu kan konsumsinya naik dari karyawannya PTPP yang hanya 2 orang. Nah, ini kalau ceritanya tadi diputar seperti ini, Y, C, C ke Y ke C, C ke Y lagi, dari karyawannya ini, ketika dia kemudian belanja misalkan di Bintaro Plaza, kan kemudian salah satu vendor di Bintaro Plaza kan untung. Kalau kemudian vendor Bintaro Plaza untung, kan kemudian vendor ini misalkan apa ya? Sebetulnya namanya misalkan Matahari. Matahari untung kan karyawannya untung. Kalau kemudian karyawannya untung kan dia mendapatkan gaji, kan kemudian dia dilakukan untuk konsumsi. Seperti itu logikanya. Ini baru dari PTPP-nya.
Terutama sekali memang yang dampak multiplier effect yang besar itu infrastruktur. Baru PP kan nggak mungkin membangun sendirian. Pasti PP membutuhkan subkon atau subkontraktor lainnya, pasti. Contoh, PP ketika membangun jalan tol kan dia nggak bisa memproduksi semen sendiri. Nah, pasti dia akan membelanjakan untuk pabrik semennya. Oke, sebut aja misal ini tadi di mana ya proyeknya, aku lupa ya. Di Sumatera ya, tol Sumatera, Trans Sumatera. Ambillah pabrik semen di sana apa? Pabrik semen Padang. Kan kemudian mengalir uang dari PT PP ke semen Padang. Ceritanya sama. Kemudian kalau semen Padang untung kan kemudian karyawannya bisa melakukan konsumsi, berbelanja dan seterusnya. Itu dari sisi semennya. Bagaimana besinya? Bagaimana batu splitnya? Batu split itu batu kecil-kecil yang untuk campuran apa itu namanya? Batu split itu untuk campuran buat adonan apa itu namanya beton. Okay. Itu bagaimana pasirnya? Bagaimana aspalnya dan sebagainya. Seperti itu dampaknya. Kalau Anda pernah melihat sebuah proses pembangunan, apalagi ini misalkan dekat saya ini bangun tol, itu ya secara nggak langsung kan kemudian, oh ya muncul sih warung, meskipun saya mengatakan warung remang-remang, warung-warung ala kadarnya, tapi kan dia dapat cipratan apa ini namanya, uang kan, ya kan pegawai yang mengerjakan proyek itu kan juga butuh konsumsi kan, butuh makan kan, butuh minum kan, butuh ngopi. Artinya kemudian ya memang sih ini agak-agak ilegalnya karena dia kemudian mendirikan warung-warung bedeng-bedeng karena dijualan di tempat saya seperti itu. Nah, artinya dari ini kan ada aliran uang. Ini yang namanya multiplier effect. Ini cerita sederhananya. Sama seperti Anda ketika Anda di PJJ, nah dampaknya sekarang multiplier effect-nya ke buat yang ngekos di Sarmili, yang di Kalimongso, tutup semua. Ibu kos Anda bisa kebayang, Anda memutuskan untuk tidak kos lagi, kan udah selesai kan income Anda setahun, income-nya Bu kos selama setahun, misalkan per bulannya 1 juta, berarti 12 juta hilang kan, dari Bu kos. Itu baru dari Bu kos. Bagaimana dengan warung, tadi yang saya sebutkan, warung makan, cilok, fotokopi, apalagi itu, dan sebagainya, selesai. Nah, ini multiplier effect. Gambarannya seperti itu. Ini adalah gambaran modelnya. Lihat dia dari Y inisial, Y naik, C naik, C naik, kemudian akan menggerakkan Y lagi berpengaruh ke C berpengaruh ke Y, muter. Yes, di sini tidak tanpa batas, no, tetap ada limitnya. Nah, limitnya yang membatasi ini, MPC ini. Perbandingan delta Y dibagi dengan delta G. Pak, apakah semua sama? Saya jawab tegas, belum tentu sama. Maksudnya sama, teoritis 5 kali. Kalau kemudian ingin melihat kondisi yang sesungguhnya di Indonesia, ya harus dilakukan studi. Bisa 5 kali, bisa kurang dari 5 kali, atau bisa lebih dari 5 kali. Tapi secara teoritis kita terima saja. Oke, government purchases-nya, multiplier-nya, efek penggandanya 5. Nah, oke, tinggalkan G. Nah, masuk T. Tax-nya. Ini yang bisa dikendalikan oleh pemerintah selain G dan T. Nah, T memiliki efek berkebalikan. Dan T pengaruhnya kemana? T kan nggak di G, sehingga G-nya konstan. Tapi T dia pengaruhnya ke C. Mengapa? Kembalikan ke chapter 3, YD, disposable income. Artinya kalau tax-nya naik, maka kemudian disposable income-nya turun. Disposable income itu kan pendapatan dikurangi pajak atau pendapatan yang siap dibelanjakan, di disposal. Disposal memang maknanya dibuang, tapi jangan dibuang ke tempat sampah, tapi dibelanjakan. Oke. Tax-nya naik, disposable income turun. Kalau disposable income turun, maka C-nya akan turun. Ceteris paribus. C-nya akan turun. Kemudian, lihat nih, C1 ke C2. Perhatikan dari garis inisial warna hitam,
ke inisial C. Ini negatif marginal propensity to consume-nya. Alias, oh ternyata efeknya malah menurunkan, sehingga delta Y-nya arahnya juga ke kiri, turun. Itu efek dari income. Nah, Anda perhatikan yang di dalam kotak-kotak ini penjelasannya. Oke. Nah, berapa penurunannya? Dan di sini juga ada tax multiplier-nya. Sama, yang membedakan di sini hanya tandanya negatif. Negatif maknanya dia turun. Oke, artinya kenaikan tax sebesar apa nih? $1, maka akan menurunkan pendapatan sebesar $4. Ada tax multiplier-nya. Nah, masalah tax multiplier, mana yang lebih bagus nanti ketika pemerintah mengambil kebijakan, apa itu namanya, menaikkan atau menurunkan tax, atau menaikkan atau menurunkan G, nah itu nanti di chapter berikutnya. Nah, nanti ada perbandingannya. Mana yang lebih bagus? Yes, secara teoritis. Oke, nah. Dan dari sini kita masuk ke kurva investment saving-nya, IS-nya. Cuman sebelum lanjut ke kurva IS, break dulu 5 menit karena di rumah saya sudah ada pengumuman sebentar lagi masuk adzan. Oke, break 5 menit. G standar. Hanya kemudian disubstitusikan variabel lainnya yang berpengaruh. Ini disposable income-nya, ini tingkat bunganya. Oke. Gampang dari situ sisinya. Nah, menurunkannya seperti ini. Dan kemudian mengapa? Karena kembali lagi kurva IS sesuai postulatnya Keynes. Nah, ini ada variabel baru yang kemudian berpengaruh yaitu R. Sehingga kemudian R dan I ini memiliki hubungan yang negatif. Investasi dulu. Oke. Karena ini ada saving, nah ini dua hal yang berbeda. Saving itu ceritanya dari loanable fund, kalau Anda masih ingat di chapter 3. Oke, nah dari sini, sekarang kemudian ini yang dinamakan mekanisme transmisi. Ini yang istilahnya jangan dilupakan mekanisme transmisi. Yes, secara singkat, penurunan R itu akan menyebabkan kenaikan Y. Secara singkat seperti itu.
Dan hubungan negatif di antara R dan Y seperti itu. Itu yang kemudian dinotasikan, apa ini namanya? Slope kurva IS negatif. Karena di sini ada hubungan yang negatif. Ketika R1, Y1, R2, Y2. Artinya R-nya turun, Y-nya malah naik. Tetapi logika atau mekanisme transmisinya itu melalui investasi dulu dan melalui plan expenditure. Ini mekanisme transmisi lengkapnya. Yang saya minta ini tidak diloncati, tetapi dipahami. Kenapa? Karena diloncati, saya tidak mengatakan salah. Enggak, benar, ini benar kok. Tapi enggak lengkap. Sama dengan ini, ketika menangkap saja fenomena perubahan R dan pengaruhnya ke Y, itu memang benar hubungannya negatif. Tetapi ini yang tidak tertangkap. Kalau Anda bertanya, lantas ini tertangkapnya di mana? Tertangkapnya di sini. Tertangkapnya di cross gains-nya. Dan nanti ada hubungan loanable fund-nya. Oke. Kenapa loanable? Ini kan saving. IS itu kan investment saving. R ke I ini kan hanya membahas sisi investment-nya. Karena oke, kita lanjut. Karena apa tadi ya? Lupa. Sorry. Karena IS itu kan investment saving. Masih ingat kan Anda IS investment saving di sini? Ini kan berasal dari Y sama dengan C I G. Y kurangi C kurangi G ini sama dengan I. Y kurangi C kurangi G ini kan S. Atau lengkapnya national saving. Sama dengan I. National saving itu kan penjumlahan dari public saving dikurangi dengan private saving. Public saving itu kan Y dikurangi T. Sedangkan untuk yang private saving itu kan Y dikurangi dengan disposable income-nya. Itu private saving. Oke, atau secara singkatnya ya Y min C min G itu aja. Lihat chapter 3. Oke. Nah, di sini apa yang terjadi? Kalau kemudian I-nya naik, delta I-nya naik karena ada perubahan R-nya. R-nya turun di sini. Nah, ini yang terjadi. Nah, hubungan antara R dan Y dikaitkan dengan investment saving, ini yang kemudian menjadi apa? Kurva IS. Kurva IS itu sendiri. Nah, mengapa IS itu slope-nya negatif? Nah, ini alasannya. Ada 2. Oke, silakan Anda baca sendiri. Nah, berikutnya ini IS dan loanable fund. Oke. Mengapa dibahas loanable fund? Ya, karena salah satu prasyarat I itu kan membutuhkan saving. Ingat kembali rumus dasar I sama dengan S. Ingat, untuk bisa investasi itu membutuhkan dana yang bisa dipinjamkan melalui sektor moneter. Kan seperti itu, loanable fund. Jadi kan ini sudah chapter 3. Chapter 3 atau chapter 4? Saya ingat saya di bagian di chapter 3. Oke, nah apa yang terjadi? Ini S ketika terjadi penurunan loanable fund, savingnya turun, tabungannya turun dari S1 ke S2. Ingat kemarin salah satu penyebab penurunan tabungan itu kan karena pemerintah menerapkan kebijakan defisit. Ya kalau defisit kan berarti savingnya nggak ada.
Yang terjadi dengan asumsi kurva I atau kurva permintaan investasi konstan, kalau jumlah tabungan turun, maka harga dari uang yang tersedia loanable fund dia akan naik. R-nya naik. Nah, kalau R-nya naik, maka yang terjadi kemudian ini IS-nya dia akan turun. Mengapa? Kembali lagi, ini logikanya tidak langsung kenaikan R terhadap Y, tapi melalui investasi dan plan expenditure. Seperti itu. Nah, ini hanya menjelaskan logika dari mana sih saving ini berasal dari sisi S-nya. Ini dari sini. Artinya sekarang penjelasannya inline, sejalan. Tetapi teman-teman kalau diminta menurunkan kurva IS, itu tidak dari loanable fund-nya, tetapi tetap dari sini. Cross-skin ini turunannya. Ini soalnya serupa, boleh dibilang serupa, atau serupa tapi tak sama. Bagaimana menjelaskan? Intinya, OIS itu bisa dijelaskan dengan ini, plan expenditure atau gains cross, bisa juga melalui sini. Penjelasannya, slope-nya dia seperti ini. Tetapi jelas untuk menggambarkan dia dari sini. Saving ini hanya untuk menjelaskan dari sisi S-nya ini, investment saving-nya. Ini kan IS ini kan secara tidak langsung kan I sama dengan S, investment saving curve. IS, model IS. Oke, nah apa yang terjadi kemudian ketika fiscal policy dan IS? Mana yang dipengaruhi, G atau T-nya? Oke, nah misal di sini ada delta G. G-nya naik. Dari G1 ke G2, naik. Yang terjadi kemudian kurva IS bergeser ke kanan. Dan perhatikan dia R-nya konstan. Seberapa besar perubahannya? Dia sebesar multiplier effect-nya. Oke, artinya at any value of R, R-nya konstan, karena tidak ada yang mempengaruhi pergerakan R. Pergerakan R dari sisi saving itu dipengaruhi oleh loanable fund ini. Karena loanable fund-nya nggak berubah, maka R-nya konstan. Oke. Nah, karena R-nya konstan, maka dia seperti ini. Nah, kenaikan G akan menyebabkan plan expenditure-nya naik, dan plan expenditure yang naik akan menyebabkan Y-nya naik. Kemudian direpresentasikan bergesernya kurva IS ke kanan. Oke, dampaknya seperti itu. Nah, bagaimana T? T kebalikan tadi, karena T tadi kan pengaruhnya negatif. At any value of R, kenapa value R-nya konstan? Karena yang mempengaruhi adalah loanable fund, saving-nya, tabungan. Sedangkan di sini tabungan tidak berpengaruh. Oke. Nah, ketika T-nya dinaikkan, ingat T naiknya pengaruhnya ke konsumsi. Karena dia mempengaruhi disposable income. Alias T naik, maka disposable income naik. Kalau disposable income naik, maka C-nya akan turun. Kalau C turun, maka plan expenditure-nya turun. Kalau plan expenditure-nya turun, maka Y-nya dia juga akan turun. Nah, ini digambarkan. IS-nya bergeser ke kiri akibat dari kenaikan T. Kalau Anda ingin bereksplorasi, sekarang dibalik bagaimana kalau T-nya turun, maka kemudian efeknya sebaliknya. Nah, itu yang terjadi di kurva IS pergeserannya. Oke. Dari sini Anda sudah ketebak, oh kalau G, T, itu pengaruhnya ke IS. Nah, sekarang masuk ke LM-nya. LM, kembali lagi, simply theory which interest rate ditentukan oleh jumlah uang beredar dan money demand.
Oke. R. Ingat tadi ada R yang dipengaruhi oleh dari sisi IS, R bisa dipengaruhi dari jumlah tabungan, dan ini R ini dipengaruhi oleh money supply dan money demand. Money supply, money demand ini juga sudah Anda pelajari di sistem moneter atau di bab 3. Oke. Masih ingat money supply di sini. Gambarnya seperti ini. R, MP. MP, M dibagi P, money supply dibagi P, itu adalah real money balance. Dia gambarnya tegak lurus supply-nya. Yes, karena supply, terutama supply M, ini kan tidak dipengaruhi oleh R. Yang mempengaruhi supply M, kalau P, enggak. P di dalam ekonomi makro, Anda sudah paham agregasi dari harga-harga itu. Oke. Nah, yang bisa dikendalikan ini M. M tidak dipengaruhi R, tapi dia dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Oke. Ini kebijakan moneter, sehingga digambarkan tegak lurus. Kebijakan moneter ada 3 yang sudah Anda pelajari. Open market operation, reserve requirement, dan kemudian discount rate. Ini yang inti, 3. Yes, ada tambahannya quantitative easing. Oke, nah di sini pengaruhnya seperti ini, supply-nya tegak lurus. Bagaimana permintaan uang? Nah, permintaan uang atau yang kemudian dikenal dengan liquidity preference for money, L fungsi dari R, itu dipengaruhi oleh tingkat bunga. Dan dia memiliki hubungan slope yang memiliki hubungan yang negatif. Hubungan negatif ini kemudian digambarkan dengan slope-nya yang negatif dari kiri atas ke kanan bawah. Nih, fungsi permintaan uang. Real money balance. Supply, demand, bertemu, equilibrium di sini. Oke, supply, demand. Ini ya kemudian supply, demand ini menentukan harga dari uang itu sendiri. And see how the Fed, ini kan Bank Sentral Amerika, sama di kasus kita Bank Indonesia. Bagaimana kalau dia ingin menaikkan interest rate? Dengan asumsi permintaan uang konstan, untuk menurunkan, ya M-nya dikurangi, money supply-nya dikurangi. Seperti di pasar barang jasa, kalau jumlahnya, permintaannya konstan, jumlah barangnya menurun, maka harganya akan naik. Seperti itu, sama di sini. Hanya saja ini perbedaannya kalau pasar barang dan jasa, harganya itu price P, sedangkan harga dari uang itu R. Di sini M-nya diturunkan. Whatever, silahkan Anda apakah mau menggunakan open market operation, ataukah menggunakan reserve requirement, ataukah menggunakan discount rate, esensinya M-nya turunkan. Nah, yang terjadi R-nya naik. Kan gitu. R-nya naik. Dan sebaliknya, kalau kemudian ingin di sini bukan rises tapi decreases, menurunkan, maka supply-nya ditambah. Sehingga yang terjadi kemudian di sini, misal. Sehingga kemudian yang terjadi R2-nya atau R3 di sini turun. Ini M3 per P. Kalau supply-nya ditambah oleh Bank Indonesia. Logikanya seperti itu. Oke. Nah, dari permintaan uang, penawaran uang, kemudian diturunkan ke kurva LM-nya, liquidity preference for money-nya. Oke. Ada 2 yang berpengaruh. Dari sini, kembali flashback ke ya ini variabel R dan variabel Y-nya yang ada di kurva IS-nya, Y-nya. Ini secara tidak langsung sudah disampaikan di chapter 3, makanya please baca lagi di chapter 3 untuk memahami di sini. Oke. Nah, sekarang permintaan uang itu dipengaruhi oleh 2 variabel, yaitu R
dan Y-nya. Sedangkan kalau definisi kurva LM itu ini, definisi tinggal baca, tidak saya sampaikan. Nah, kemudian dari sini dimodelkan persamaan LM. Oke. Nah, ini grafisnya. Dari keseimbangan di pasar uang, permintaan dan penawaran uang, kemudian dia digambarkan menjadi kurva LM. Apa sih LM tadi? LM adalah grafik yang menggambarkan kombinasi hubungan antara variabel R dan Y. Oke, yang equal menyeimbangkan supply dan demand for real money balance-nya. Kurvanya seperti ini. Slope-nya positif. R naik, maka Y-nya akan naik. Kan gitu. Nah, logikanya, Pak, R-nya naik kok Y-nya naik? Kalau tadi di IS, R naik, Y-nya justru malah turun. Karena dia R naik akan menyebabkan I-nya naik. Nah, ini yang saya minta Anda baca di bukunya. Ada. Oke. Karena ini LM, liquidity money, permintaan uang. Oke. Sebenarnya bisa Anda telusuri dari sini. Y1 di sini. Sebentar. Oke, sebelah. Paket. Y1 itu di sini dan Y2 itu di sini. Artinya kenaikan pendapatan nasional itu akan menaikkan R. Mengapa? Karena semakin tinggi pendapatan itu kemudian akan menyebabkan permintaan uang itu semakin tinggi digunakan untuk transaksi sehingga kemudian R-nya dia naik. Seperti itu. Artinya di sini hubungan antara Y dan R ini positif. Logikanya seperti itu. Nah, di sini. Kalau tadi Y ES curve is downward sloping, slopingnya downward. Nah, di sekarang ini penjelasannya di halaman 36 slide-nya. See, ini cara menurunkan LM. Sekali lagi pesan saya, bedakan antara LM di sini dengan yang saving tadi, loanable fund. Karena di situ ada unsur R-nya. Nah, yang loanable fund itu pengaruhnya ke investment-nya. Sedangkan di sini money market balance, supply uang dan permintaan uang itu pengaruhnya ke LM-nya. Karena di sana juga ada R, di sini ada juga R-nya. Supaya tidak membingungkan kawan maupun lawan. Nah, sekarang how? Misalkan bagaimana ketika bank sentral menaikkan delta M? Maka LM curve-nya akan bergeser. Oke. Misal permintaannya konstan, uang di sini. Kalau contoh tadi, Y-nya naik. Nah, di sini Y konstan, kemudian bank sentral menurunkan. Ini bergeser. Delta M, tapi ini turun. M1-nya kan di sebelah kanan. M2-nya di sebelah kiri. Artinya turun. Money supply-nya dikurangi. Seperti tadi, ketika money supply dikurangi, R-nya akan naik. Kalau R-nya naik, maka dengan Y yang sama, LM-nya dia akan bergeser. Keseimbangannya akan bergeser. Oke. Penjelasan lengkapnya, mekanisme transmisinya seperti apa, di buku lengkapnya. Ini tinggal contoh aja. Nah, berikutnya adalah ketika duanya dikombinasikan. Karena kembali lagi ujung-ujungnya ISLM kemudian dipersamakan. Keseimbangan di pasar barang, keseimbangan di pasar uang itu yang kemudian keseimbangan secara umum atau general equilibrium. Nah, di sini LM-nya
di-crosskan, disilangkan dengan IS-nya. Keseimbangan yang terjadi pasar uang diseimbangkan, disamakan dengan yang terjadi di pasar barang. Ini kemudian menciptakan interest rate equilibrium dan interest rate level of income. Secara tidak langsung ini juga sudah disampaikan di chapter 3. Y sama dengan CIG dimasukkan variabelnya, sedangkan ini keseimbangan uang realnya. Di mana keseimbangan uang real, supply, itu sama dengan permintaan uangnya. Oke, seperti ini. Sampai di sini, close, cukup. Nah, nanti di chapter berikutnya, baru disampaikan kebijakan moneternya, kebijakan fiskalnya, kemudian yang bergeser LM-nya, dan kemudian apa yang terjadi dengan output-nya. Sekarang ini hanya menderivasi. Meskipun contoh-contohnya, contoh-contoh ini sudah disampaikan, tapi belum digabungkan. Ini kan contoh ini, how delta M, money supply-nya diturunkan atau dinaikkan. Dia hanya menggeser LM-nya saja. Tetapi apa yang terjadi ketika kemudian misalkan di sini LM. Ini kan berarti LM bisa bergeser ke kanan. Kalau ini LM bergeser ke kanan, ke kiri, sorry, seperti yang dicontoh tadi. Nah ini maksud saya. Tapi untuk penjelasan ini, stop sampai di sini, karena itu masuk nanti di aplikasi untuk yang chapter 12-nya. Anyway, ada pertanyaan? Oh iya, termasuk nanti di chapter 12 kembali lagi IS, ingat IS di sini sudah saya coret-coret, ini kan menjelaskan ini. Nah, nanti ada proses penurunan dari ISLM menjadi sekedar agregat demand-nya seperti ini. Bagaimana hubungannya? Ini AD, ini Y. Karena ini ada R, ini ada P. Teman-teman sudah mulai bisa membedakan antara agregat demand dan ISLM. ISLM di sini variabelnya R dan Y. Sedangkan agregat demand itu P dan Y. Nah, nanti ada dari sini, kemudian masuk ke agregat demand-nya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya sampaikan tugas mandiri buat Anda untuk baca chapter 10 dan chapter 11. Pertemuan kemarin dan pertemuan. Baca. Karena ini kurvanya banyak. Ini kurvanya banyak. Kalau yang versi ini kurvanya banyak. So, please baca. Karena logikanya ada di situ. Saya tidak menyampaikan secara lengkap karena nggak akan cukup. Tahun kemarin saya sampaikan lengkap, ternyata menyita sampai 2 pertemuan. Padahal yang aplikasinya juga 2 pertemuan. Nah, akhirnya menggeser-menggeser. Padahal ini nanti ke sini. Nah nanti yang open, atau yang kemudian dikenal perekonomian terbuka, atau yang dikenal dengan Mundell-Fleming, itu sama, hanya kemudian variabelnya jadi kurs. Dari yang semula R, pindah ke kurs. Itu logikanya berbeda lagi. Anyway, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.